Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Risnawati, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 858340233. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Penjelasan singkat, hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan. Filsafat ilmu adalah kajian tentang hakikat ilmu, memperoleh ilmu, atau manfaat ilmu. Sedangkan pendidikan adalah proses membimbing manusia agar berkembang dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Keduanya saling berkaitan karena pendidikan membutuhkan dasar pemikiran yang ilmiah dan bernilai. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat keberadaan ilmu pendidikan agar berkembang secara ilmiah, rasional, sistematis, dan memiliki nilai yang jelas. Contohnya saja, seorang guru tidak langsung menghukum siswa yang nilainya rendah, tetapi mencari solusinya terlebih dahulu melalui observasi dan diskusi. Guru menggunakan cara yang rasional dan ilmiah untuk memahami masalah belajar siswa. Selanjutnya, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik. Artinya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Melalui praktik pendidikan di sekolah, muncul berbagai persoalan baru seperti perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, karakter peserta didik, hingga tantangan moral di era digital. Persoalan-persoalan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan mencari jawaban baru. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Dari sisi ontologi, kita dapat menganalisis tujuan pendidikan yang sebenarnya. Dari sisi epistemologi, kita menilai apakah metode pembelajaran sudah efektif dan ilmiah. Selanjutnya, dari sisi aksiologi, kita melihat apakah pendidikan memberikan manfaat dan nilai positif bagi peserta didik dan masyarakat. Contohnya saja, banyak siswa yang merasa bosan saat guru hanya berceramah di kelas. Masalah ini dapat kita analisis dengan filsafat ilmu. Dari sisi ontologi, apakah hakikat belajar hanya mendengarkan guru? Dari sisi epistemologi, apakah metode ceramah efektif untuk semua siswa? Dari sisi aksiologi, apakah pembelajaran tersebut bermanfaat dan menyenangkan bagi siswa? Dari analisis tersebut, guru dapat mengganti metode belajar menjadi kerja kelompok atau diskusi agar pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya, contoh penerapan dalam praktik pendidikan. Pertama, kebijakan pendidikan. Misalnya, penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pengembangan karakter, kreativitas, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kedua, proses pembelajaran. Misalnya, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa berpikir kritis, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Ketiga, penanaman nilai. Misalnya, sekolah mengajarkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bagian dari aksiologi pendidikan. Jadi, kesimpulannya adalah
Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir ilmiah, kritis, dan bernilai dalam pendidikan. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana penerapan dan pengembangan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, memahami filsafat ilmu sangat penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang bermoral dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian prestasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.